Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena kamu merasa percaya diri seperti ini, aku sangat bersedia membantu kamu mencapai keinginan kamu, kata Huang Feng. Hentikan ucapan sampahmu itu. Apakah kamu ingin mulai lebih dulu, ataukah kamu ingin aku yang mulai lebih dulu? Zhou Long berkata dengan tidak sabar. Kamu harus mengizinkan tuan rumah untuk mulai dulu. Maka dari itu, kamu harus memulai duluan, kata Huang Feng. Baiklah. Zhou Long pun menerimanya, dan segera mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Dia membuat formasi penyegelan. Tidak hanya dia melakukan itu dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi dia juga sangat mahir dengan pemanfaatan kekuatan spiritualnya. Selain itu, kemampuannya dalam mengatur formasi juga sangat luar biasa. Dengan berbagai kemampuannya, ia berhasil menampilkan kejeniusannya kepada semua orang. Dalam hampir sekejap saja, formasi penyegelan yang berkilauan dengan cahaya selesai di depan mata semua orang. Semua orang yang hadir di sini, mereka semua adalah spiritualis dunia. Hanya menggunakan mata mereka, tanpa menggunakan kekuatan spiritus mereka untuk memahami, mereka dapat mengatakan bahwa apa yang telah diatur oleh Zhou Long adalah formasi penyegelan tingkat yang sangat tinggi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 dari desa kuno Siling. Formasi penyegelan semacam ini sudah jelas merupakan mahakarya yang unggul, ucap kerumunan. Setelah Zhou Long selesai mengatur formasi penyegelannya, banyak orang yang hadir mulai mengangguk dan memuji itu. Apa yang didirikan Zhou Long memang formasi penyegelan yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang banyak dari setengah kaisar bela diri yang hadir saja, mereka tidak dapat menyelesaikan dalam waktu sesingkat itu. Mendengar pujian dari kerumunan, Zhou Long menjadi lebih puas diri. Dengan nada menghina, dia berkata kepada Huang Feng. Sekarang giliranmu, ucap Zhou Long. Tentu saja, balas Huang Feng. Namun yang mengejutkannya adalah, bukan hanya Huang Feng tidak takut akan provokasinya, ia malah tersenyum dan dengan tenang menerima gilirannya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya mulai berubah dengan cepat. Dia dengan segera mulai mengatur formasi penyegelannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Zhou Long. Itu sangat cepat, sehingga banyak spiritualis dunia yang hadir terpesona olehnya, dan tidak dapat melihat segel tangan yang dia bentuk dengan tangannya. Ini, seru kerumunan. Ketika Huang Feng selesai mengatur formasi penyegelannya, ekspresi semua orang yang hadir berubah menjadi orang-orang yang terkejut. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari desa kuno Siling. Kulit mereka semua berubah pucat, itu karena mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan mereka dibuat sangat terkejut, sehingga mereka mulai goyah. Pada akhirnya kaki mereka menjadi lemah, dan dengan suara gedebuk, mereka jatuh ke tanah dengan pantat mereka. Mereka semua adalah spiritualis dunia. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan dengan lirikan mata mereka saja, bahwa Huang Feng sedang mengatur formasi penyegelannya yang lebih cepat daripada Zhou Long. Selain itu, kualitas formasi segelnya bahkan lebih tinggi daripada Zhou Long. Mustahil, mustahil. Ini jelas-jelas tidak sangat mustahil. Tiba-tiba saja, Zhou Long mulai berteriak. Dia tidak mau mempercayai pemandangan di depan matanya ini. Itu karena, bahkan dia bisa mengatakan bahwa formasi penyegelan Huang Feng memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada miliknya. Namun sebenarnya, siapakah dia? Dia adalah jenius nomor 1 dari desa penyegelan kuno yang paling mahir dengan formasi penyegelan. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi dalam teknik peramuan obat yang dia tidak mahir, dia berhasil setara dengan Huang Feng. Namun sekarang, ketika bersaing dalam teknik penyegelannya yang paling mahir, bagaimana mungkin ia akan kalah? Apakah ada yang salah? Kamu menjadi pecundang yang sakit yang tidak dapat menerima kekalahan dengan anggun lagi. Dasar sampah. Huang Feng mencibir. Siapa yang kamu sebut sampah? Tanya Zhou Long. Kamu adalah sampah.
Kebenaran ada di depan mata kamu, tapi mengapa kamu menolak untuk mengakuinya? Ucal Huang Feng. Pada saat ini, Sun Lei yang telah berdiri di samping dan menonton pertunjukan, tiba-tiba saja dia bergerak. Dia tiba di hadapan Zhou Long, dan melepaskan peringkat 8 Martial King-nya, lalu menghentikan semua jalan mundur bagi Zhou Long. Kemudian setelahnya, dia menunjuk ke arah Zhou Long dan dengan keras mengutuk. Kamu dasar sampah, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa teknik spiritual saudara junior Huang Feng lebih rendah dari milikmu? Kamu itu benar-benar bodoh. Saudara junior aku, Huang Feng, teknik spiritualnya hampir tidak ada tandingannya dengan generasi muda aliansi spiritualis dunia kami. Adapun teknik pemeramuan obatnya, mereka juga kelas 1. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi denganmu dalam teknik pemeramuan obat, dia dengan sengaja menurunkan kemampuannya agar setara dengan kemampuanmu, sehingga kamu akan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkannya dalam hal penyegelan formasi. Namun meski begitu, kebenaran ada di depan matamu. Ketika sekarang kamu berkompetisi dengan saudara junior Huang Feng aku lagi, dia benar-benar menghancurkan kamu dalam formasi penyegelan kamu yang paling kamu mahiri. Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak hanya sepotong sampah, tapi kamu juga bodoh. Kamu itu sombong, tapi juga tolol, dan bahkan bodoh. Kamu tidak lebih dari orang bodoh tanpa kemampuan sebenarnya sama sekali, ucap Sun Lei. Kamu, seru Zhou Long. Setelah dikutuk oleh Sun Lei, kulit Zhou Long menjadi pucat seperti kertas. Dia menjadi sangat takut, sehingga dia mulai jatuh kembali berulang kali. Dia mengambil langkah yang salah, dan kemudian jatuh ke tanah. Ketika terjatuh, dia benar-benar membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ketika masalah itu terjadi, dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ternyata ini adalah jebakan. Huang Feng sengaja berpura-pura lemah, sehingga dia akan mengambil umpan mereka. Kemudian menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, barulah dia meninggalkannya dengan kekalahan telak. Sialan, saudara Chu Feng, kamu sebenarnya berhasil menebak dengan benar. Bagaimana bisa kamu memperhatikan semua ini? Tanya Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang menatap Chu Feng dengan tatapan kekaguman. Terus saja menonton. Pertunjukannya belum berakhir. Jawab Chu Feng sambil menyilangkan lengannya dan tersenyum. Dibandingkan dengan orang lain yang semuanya sedang terkejut, tetapi hanya Chu Feng yang terlihat sangat tenang. Itu karena dia sudah mengantisipasi semua ini. Oh, kamu benar-benar muntah darah. Tidak hanya kemampuan kamu lebih rendah dan kecerdasan kamu lemah, bahkan toleransi kamu juga sangat lemah. Apakah ini yang disebut jenius desa penyegelan desa kuno? Cih, jika sampah seperti dia bisa dianggap jenius, maka seperti yang aku lihat, hari kehancuran desa kuno Siling tidak akan lama lagi, kata Sun Lei. Oh iya, bukankah kamu sebelumnya telah mengatakan, bahwa jika kamu kalah, kamu akan bunuh diri sebagai permintaan maaf atas kesalahan kamu. Sekaranglah saatnya bagi kamu untuk bunuh diri untuk meminta maaf, kata Huang Feng sambil tersenyum berseri-seri. Ini, seru Zhou Long. Mendengar kata-kata itu, Zhou Long sekali lagi menjadi orang bodoh. Dia hanya mengatakan kata-kata itu sebelumnya, itu tanpa niat untuk melakukannya. Bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan hidupnya? Jadi setelah berpikir, bahwa dia telah kalah dan dengan demikian harus menghormati janjinya dengan membunuh dirinya sendiri di tempat, dia pun menjadi takut tanpa alasan. Dengan paniknya, dia melihat ke arah kakeknya dan meminta bantuan darinya. Tuan Kepala Desa, tolong luangkan hidupnya. Tolong beri Lin Long kesempatan lagi. Melihat ini, Zhou Zitian segera berbicara untuk memohon cucunya. Tuan Kepala Desa, tolong beri kesempatan kakak kita. Zhou Hu dan Zhou Long juga berbicara untuk memohon kakak laki-laki mereka. Namun pada saat ini, para penduduk desa penyegelan kuno hanya bisa diam. Bukannya mereka tidak ingin memohon Zhou Long, tapi hanya saja, mereka tidak memiliki wajah untuk beralih ke arah Kepala Desa Tuama dan memohon. Awalnya, Kepala Desa Tuama tidak mendukung salah satu dari dua pertandingan. Kalau bukan karena tekanan berulang kali dari penduduk desa, mereka tidak akan menerima dua kekalahan telak seperti ini.
Seperti yang terjadi, maka tidak lagi penting apakah Zhou Long hidup atau mati. Aspek terpentingnya adalah, bahwa tidak hanya desa penyegelan kuno mereka kehilangan 100.000 tetes air es penyegelan, tapi mereka juga akan kehilangan sepotong gletser siling. Ini benar-benar harga bencana yang harus mereka bayar. Adapun kekalahan telak ini, itu bukan hanya disebabkan oleh Zhou Long. Itu juga dibuat oleh semua penduduk desa penyegelan kuno. Pada saat ini, kepala desa tua Ma menutup matanya. Bahkan ketidakberdayaan memenuhi wajah tuanya. Itu seolah-olah dia telah bertambah tua beberapa dekade dalam sekejap. Setelah waktu yang sangat lama, kepala desa tua Ma membuka matanya dan berkata, "Lupakan saja, kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam peperangan. Zhou Long tidak harus mati," ucap kepala desa. "Terima kasih kepala desa Lord, terima kasih kepala desa Lord." Mendengar kata-kata itu, kulit Zhou Long segera membaik. Dia buru-buru mulai mengucapkan terima kasih kepada kepala desa tua Ma dengan bersujud. Pada saat ini wajahnya ditutupi dengan kegembiraan, karena dia berhasil mempertahankan hidupnya. Dia sama sekali tidak ada penghinaan, ataupun menyalahkan diri sendiri karena telah kehilangan harta itu. Ketika mereka melihat Zhou Long bertingkah seperti ini, banyak tamu mulai menatapnya dengan mata jijik. Dari awal pertandingan sampai sekarang, mereka telah berhasil melihat karakter Zhou Long yang sesungguhnya. Sebelum pertandingan, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tapi setelah kalah dalam pertandingan, ia menggunakan segala macam alasan dan bertindak seperti pecundang yang sakit, yang tidak mampu mengalahkan dengan anggun. Lebih jauh lagi, kata-kata heroiknya sebelum pertandingan, ketika dia mengatakan bunuh diri untuk meminta maaf atas kesalahannya, semuanya itu tanpa substansi apapun bagi mereka. Sebenarnya, dia takut mati sampai ekstrim. Jadi bagaimana mungkin, orang seperti itu bisa menjadi seorang jenius spiritualis dunia? Seseorang seperti dia, bahkan jika dia berhasil mencapai prestasi di masa depan, dia hanya akan menjadi momok bagi masyarakat, dan juga karakter keji yang dibenci oleh semua. Ketika bahkan para tamu saja dapat melihat melalui karakter Zhou Long, bagaimana mungkin penduduk desa dari desa kuno Siling tidak bisa melihatnya? Pada saat ini, tidak ada satu orang pun dari desa kuno Siling yang mau menatap Zhou Long di mata mereka. Mereka semua merasa bahwa mereka telah salah menilai dia di masa lalu. Ma senior, junior yang kamu pilih itu terlalu mengecewakan. Dia benar-benar tidak mampu melawan aku. Namun meski begitu, ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Lagi pula, di desa penyegelan kuno saat ini, tidak peduli siapa yang harus kamu pilih, kamu tidak akan dapat menemukan satu orang pun dari generasi muda yang mampu melawan aku. Terlepas dari apakah kamu mau atau tidak mau mengakuinya, tetap saja desa penyegelan kuno kamu sedang menurun. Itulah kebenarannya, kata Huang Feng sambil tersenyum berseri-seri. Namun selain itu, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Kepala desa tua Ma hanya tersenyum mendengar kata-kata Huang Feng, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Oh iya, desa penyegelan kuno mereka saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu. Kalian semua, ingatlah ini. Di tanah suci Martialism, aliansi spiritis dunia kami adalah keberadaan nomor satu dalam hal teknik spiritual. Bukan saja kita nomor satu di masa lalu, dan bukan saja kita nomor satu pada saat ini, tapi kami juga akan menjadi nomor satu di masa depan. Karena kalian semua juga spiritualis dunia, maka dari itu, yang terbaik bagimu untuk mengingat ini. Alasan mengapa kamu harus ingat ini adalah, karena kamu perlu tahu persis siapakah bos yang sesungguhnya di dunia spiritualis dunia, ucap Huang Feng. Melihat kepala desa tua Ma tidak membantahnya, Huang Feng menjadi semakin sombong. Dia benar-benar mulai berbicara kepada seluruh kerumunan. Niatnya sangat jelas. Dia sedang membangun kekuatan mereka. Dia membuat para spiritualis dunia ini tahu, bahwa walaupun ada banyak kekuatan spiritualis dunia kuno selain aliansi spiritualis dunia di Tanah Suci Bela Diri, tapi tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan aliansi spiritualis dunia. Namun masalahnya adalah,
Orang yang menghina adalah orang yang saat ini membangun kekuatannya. Jika itu adalah spiritualis dunia manajemen dari World Spirit Alliance, maka itu akan baik-baik saja. Namun, itu sebenarnya adalah anggota generasi muda dengan kultivasi raja bela diri. Namun yang paling ironisnya adalah bahwa tidak ada satupun orang spiritualis dunia yang berani menyangkal apa yang baru saja dikatakan Huang Feng. Namun meski begitu, ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Setelah semua, Huang Feng telah menghancurkan Zhou Long dalam teknik penyegelan formasi. Ini berarti bahwa, teknik spiritualnya memang sangat kuat. Bahkan banyak dari spiritualis dunia jubah emas di peringkat setengah martial kaisar generasi yang lebih tua saja, mereka lebih rendah darinya. Selain itu, mereka juga tahu bahwa Huang Feng bukan jenius dunia spiritual terkuat di World Spiritist Alliance. Selain itu, dia bahkan tidak terlalu terkenal. Namun, seorang anggota generasi muda yang bahkan tidak terlalu terkenal saja, sebenarnya dia mampu mengalahkan jenius nomor satu desa penyegelan kuno yang berspesialisasi dalam teknik formasi penyegelan. Dengan demikian, orang banyak tidak punya pilihan selain percaya bahwa, teknik spiritual dari World Spiritist Alliance tidak tertandingi di seluruh dunia. Meskipun aku tidak tahu apakah aliansi spiritualis dunia mungkin menjadi bos atau tidak, namun yang aku tahu bahwa kamu jelas bukan bos di antara generasi muda spiritualis dunia. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara itu seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang. Dalam sekejap, suara itu menciptakan kegemparan. Semua orang berpaling untuk menatap ke arah orang yang mengucapkan kata-kata itu. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, tidak ada satupun ekspresi orang yang tidak berubah. Mereka semua benar-benar dibuat terkejut. Itu karena orang yang berbicara tidak lain adalah Chu Feng. "Kamu siapa? Kamu berani mengatakan kata-kata itu kepada aku?" tanya Huang Feng sambil melihat ke arah Chu Feng. Bahkan matanya dipenuhi dengan niat buruk. "Aku adalah murid dari Qianwood Mountain, Chu Feng," jawab Chu Feng keras. Gunung Qianwood, Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood. Tidak heran jika kekuatannya sekuat ini. Jadi dia sebenarnya adalah murid Gunung Qianwood. Gunung Qianwood adalah penguasa domain Qianwood, dan merupakan salah satu dari 9 kekuatan seperti aliansi spiritualis dunia, seru kerumunan. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, orang banyak benar-benar terkejut. Seketika, semua orang mulai memiliki rasa hormat yang baru untuk Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengetahui bahwa Gunung Qianwood sebenarnya cukup terkenal di tanah suci martialism. Dari perubahan ekspresi kerumunan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Gunung Qianwood memiliki tingkat pencegahan tertentu. Namun jika dibandingkan dengan para tamu, kerumunan dari desa kuno Siling mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jika World Spiritist Alliance adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung, maka Gunung Qianwood juga merupakan eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng mungkin jenius tersembunyi dari kekuatan tertentu dari domain aliansi. Namun sayangnya, mereka semua keliru. Ternyata asal-usul Chu Feng bahkan lebih menakjubkan dari yang mereka kira. Sebelumnya dengan cara mereka memperlakukan Chu Feng, itu berarti bahwa mereka telah benar-benar menyinggung perasaannya. Dengan bakat Chu Feng, dia pastinya juga seorang jenius yang berpengaruh di dalam Gunung Qianwood. Dengan demikian, mereka sekarang merasa bahwa mereka tidak hanya menyinggung Chu Feng, tapi mereka juga telah menyinggung Gunung Qianwood. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka merasa tidak nyaman? "Oh, jadi kamu adalah murid Gunung Qianwood. Tidak heran jika kamu begitu sombong. Namun sayangnya, ini bukanlah domain Qianwood. Lebih jauh lagi, apa yang kita diskusikan bukanlah kekuatan pertempuran. Tapi itu adalah teknik spiritual. Apakah kamu merasa bahwa kamu sebagai murid Gunung Qianwood, itu telah memenuhi syarat untuk berbincang-bincang tentang teknik spiritual?" tanya Huang Feng dengan cara yang mengejek. "Oh, apakah kamu telah menyiratkan, bahwa teknik spiritual Qianwood Mountain kami jauh lebih rendah daripada aliansi spiritualis dunia kamu?" tanya Chu Feng sambil tersenyum.
Itu hanya kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan, kata Huang Feng. Wow, kalau begitu, apakah kamu berani bersaing dengan aku dalam teknik spiritual? Tanya Chu Feng. Hahaha, apakah aku tidak salah dengar? Kamu seorang murid dari Gunung Qianwu, sebenarnya ingin bersaing dengan aku dalam teknik spiritual. Hahaha, sangat konyol. Ini bahkan terlalu konyol. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Huang Feng mulai tertawa keras dan mengejek. Lalu mengikutinya, Sun Lei, Huang Ping, Huang Lang, dan Huang Jiang, semuanya juga mulai tertawa mengejek. Meskipun sedang diejek, tapi ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dengan senyum yang sama di wajahnya, dia pun segera bertanya. Apa arti di balik tawa itu? Mungkinkah kamu tidak berani? Atau mungkinkah kamu takut? Tanya Chu Feng. Tidak berani apanya? Aku hanya takut bahwa aku akan menghancurkan kamu terlalu sedih, balas Huang Feng. Diprovokasi oleh Chu Feng sedemikian rupa, ekspresi Huang Feng tiba-tiba berubah dingin. Karena kamu berani, maka mari kita bersaing. Aku akan bertaruh dengan kamu untuk 100.000 tetes siling glacial water, serta sepotong siling glasier yang baru saja kamu menangkan, kata Chu Feng. Kata-kata yang miliki itu cukup besar juga ya. Apakah kamu tahu betapa berharganya 100.000 tetes siling glacial water dan sepotong siling glasier itu? Apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk bertaruh dengan aku? Tanya Huang Feng. Aku akan menggunakan ini. Bagaimana menurutmu? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia membalik telapak tangannya. Setelah itu, sebuah kotak kayu yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Oh surga, itu adalah, seru kerumunan. Ketika kotak kayu itu terbuka, ekspresi semua orang yang hadir beralih ke yang sangat mengejutkan. Itu karena, ada 36 mutiara merah di dalam kotak kayu itu. 36 mutiara ini memancarkan kilau merah samar, serta aura yang luar biasa. Semua spiritualis dunia yang hadir dapat mengatakan bahwa, 36 mutiara merah ini adalah harta yang sangat berharga, yang mampu meningkatkan kekuatan formasi spiritual seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.